Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Asik. apa? Perkenalkan, nama saya Ayala Wahda Janati dengan NIM 2023-0101-247. Perkenalkan, nama saya Desya Indira Bunga Kristika dengan nomor NIM 2023-0101-239. Perkenalkan, saya Dika Kurnia Santi dengan NIM 2023-0101-231. Perkenalkan, nama saya Kisha Aulia Hakiki dengan NIM 2023-0101-216. Perkenalkan, nama saya Cecilia dengan NIM 2023-0101-045. Hai guys, kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara kami dari UMKM Martabak Pecenongan 78. Cek gila. Latar belakang, martabak manis Pecenongan adalah salah satu ikon kuliner yang terkenal di Jakarta, Indonesia, khususnya di kawasan Pecenongan. Kuliner malam hari sejak dekade 1970, martabak manis ini sudah menjadi bagian dari warisan kuliner Jakarta yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat, dari warga lokal hingga wisatawan. Tidak hanya ramai di pusat, di berbagai cabangnya pun ramai, seperti di tempat penulis observasi, yaitu Jalan Raya PLP Curug, Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, 15-8-10. Martabak manis Pecenongan mulai dikenal luas karena tekstur dan rasa yang khas. Keunikan dan cita rasa martabak manis Pecenongan dikenal dengan adonannya yang lembut dan topping yang beragam. Tidak hanya topping klasik seperti kacang, coklat, dan keju, namun juga kreasi baru seperti Oreo, Nutella, dan berbagai macam buah-buahan. Adonan martabak yang digunakan juga seringkali diberi pewarna atau perasa tambahan untuk menciptakan variasi seperti martabak hijau pandan atau martabak merah. Martabak manis dari Pecenongan sering disebut sebagai martabak kelas premium dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding martabak biasa loh. Namun, sebanding dengan kualitas dan cita rasa yang ditawarkan, pengaruh media sosial dalam beberapa tahun ini mampu mendongkrak popularitas martabak manis Pecenongan. Banyak food blogger dan influencer yang memberi ulasan positif sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk mencobanya. Menikmati martabak manis dari Pecenongan sudah menjadi semacam tradisi bagi banyak keluarga dan anak muda di Jakarta ataupun daerah cabang lainnya. Hal ini menjadikan martabak manis tidak hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari budaya kuliner kota Jakarta dan cabang lainnya. Analisis. Pada bagian analisis terdapat 3 tahapan untuk membuat martabak manis Pecenongan. Pada tahap pertama berisi bahan-bahan untuk membuat adonan martabak manis. Pertama, siapkan 2000 gram atau 2 kg tepung terigu, 800 gram gula pasir, 8 sendok teh ragi instan, 2 sendok teh garam, 800 ml air hangat, 3200 ml susu cair, dan yang terakhir siapkan 16 butir telur. Nah, pada tahap kedua berisi tentang bahan untuk topping martabak manis. Nah, bahan untuk topping martabak manis ini terdapat 6. Yang pertama, keju parut. Yang kedua, coklat batangan, meses, dan Nutella. Yang ketiga, kacang. Yang keempat, pisang dan durian. Yang kelima, wijen. Dan yang terakhir ada margarin. Nah, pada tahap ketiga berisi tentang teknik pembuatan martabak manis. Yang pertama, siapkan adonan, campurkan tepung terigu, gula pasir, ragi instan, dan garam ke dalam wadah besar, kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Yang kedua, tambahkan telur, susu cair, air hangat, sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga adonan halus dan kental, kemudian aduk hingga tidak ada gumpalan. Selanjutnya, diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam atau hingga mengembang 2 kali lipat. Yang kedua, persiapan isian. Siapkan coklat batangan yang telah dipotong kecil-kecil, keju parut atau Nutella. Yang ketiga, panggang martabak.
Panaskan wajan martabak atau loyang martabak dengan api sedang, kemudian olesi permukaan dengan margarin atau mentega secukupnya. Selanjutnya, tuang adonan martabak ke wajan atau loyang, ratakan dengan spatula hingga merata dan tidak terlalu tebal. Selanjutnya, tutup wajan atau loyang dan biarkan martabak matang di atas api kecil hingga bagian atasnya mengembang dan matang. Yang keempat, penyajian. Angkat martabak dari wajan atau loyang, kemudian letakkan di atas piring saji. Selanjutnya, oles permukaan martabak dengan margarin, kemudian taburi dengan topping seperti meses, Nutella, atau keju parut sesuai selera. Langkah selanjutnya, potong martabak menjadi beberapa bagian sesuai keinginan. Dan yang terakhir, martabak manis Pecenongan siap disajikan selagi hangat. Lisensi martabak Pecenongan dan biaya yang dikeluarkan untuk franchise. Untuk mendapatkan lisensi franchise Martabak Pecenongan 78, Anda perlu mengeluarkan modal sekitar 130 juta. Biaya ini mencakup berbagai fasilitas seperti 3 buah kompor martabak, 1 buah kompor terang bulan, loyang terang bulan, wajan martabak, serta 1 set kompor dan loyang untuk martabak atau terang bulan. Selain itu, Anda akan mendapatkan pelatihan lengkap mengenai teknik memasak dan pengolahan bahan baku, serta keuntungan bebas royalti dan penggunaan merek martabak Pecenongan 78. Perkiraan keuntungan cukup menjanjikan, dengan harga jual martabak sekitar 60.000 per loyang dan keuntungan bersih sekitar 30.000 per loyang. Dengan penjualan hingga 400 loyang per hari, potensi keuntungan bisa mencapai 1.500.000 sampai 3 juta per hari untuk cabang Curug. Sedangkan untuk di pusat yang berada di Jakarta sekitar 15 juta per hari. Kesimpulan dari wawancara ini mengetahui bahwa keberhasilan usaha martabak Pecenongan sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang pasar, inovasi produk, kualitas bahan baku, pelayanan konsumen, strategi pemasaran yang efektif, serta manajemen keuangan dan operasional yang baik. Usaha yang dijalankan sudah puluhan tahun dengan memperhatikan faktor-faktor ini, memiliki peluang besar untuk sukses dan berkembang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Kurniasanti. Saya Yalawah Dajanati ingin mewawancarai martabak Pecenongan yang ada di daerah Curug. Boleh tanya nama masnya siapa? Nama saya Taufik Saiful Anwar. Ini kan cabang martabak Pecenongannya. Nah, buka di sini itu dari tahun berapa? Kalau di sini ini kan perusahaan ya, jadi saya itu pekerja. Jadi kalau saya masuk ke sini itu tahun 2023. Jadi yang di sini udah berdiri sudah. Jadi saya pindahan dan terus di sini. Boleh tahu bagaimana Abang membuat bahan martabak ini dari yang adonan sampai jadi adonan martabak itu? Kalau itu sih biasa aja sih kalau martabak. Di YouTube juga banyak sih. Iya gitu. Jadi seperti tepung, kalau biasanya tepung, terus susu bubuk, ada vanili, kayak gitu sih. Banyak sih kalau di YouTube kayak gitu. Lalu biaya yang dikeluarkan untuk bahan produknya itu seperti gas atau apa gitu? Biaya produksi semua total. Produksi. Kalau biaya produksi kita belum, kalau maksudnya saya belum tahu ya. Jadi soalnya bahan-bahan di sini tuh dikirim semua. Oke. Jadi saya tinggal buat sama jual aja gitu sih. Terus kan kira-kira 2 kilo ya, per 2 kilo bikinnya. Iya. Nah itu bisa jadi berapa martabak? Satu kilo itu sekitar 4 martabak kalau yang gede. Kalau yang tipis kan itu banyak lumayan Iya. sih. Kalau yang tipis. Jadi bisa 8 martabak. Kalau yang tipis dari sekilo itu bisa sampai 10. Kan kulitnya doang. Oh iya. Iya betul. Terus modal perharinya itu Abang tahu? Belum tahu sih kalau modal, kan barang-barangnya Iya. dikirim semua. Iya. Omset per hari. Kalau per hari sekitar, kalau di sini ya, di sini 1 juta sampai 2 juta nyampe. Itu kan online sama offline ya? Iya, dua-duanya.
ya. Emang lu tau nggak perbedaan omset yang didapat hari weekday sama weekend itu berapa aja? Kalau weekend lumayan gede sih, sekitar 2 juta lebihan. Kalau weekday sekitar ya 1 juta. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.